Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Nur Casana dari kelas manajemen 6 Cimalam. Judul penelitian saya strategi UKM dagang sembako di pertokoan. Dagang masalah sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dalam bidang ekonomi yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai titik berat dalam mengembangkan usaha mandiri yang diarahkan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang tersebut. Pedagang merupakan orang yang melakukan kegiatan berdagang atau menjual barang dagangannya, baik barang buatannya sendiri maupun barang yang sudah jadi sebagai mata pencarian sehari-hari dan penjual umumnya langsung kepada konsumen akhir. Pedagang di sektor informal, pedagang yang memiliki sifat kerja yang fleksibel, waktu kerjanya tidak terstruktur, serta modal yang digunakan relatif kecil. Sektor informal hendaknya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah karena keberadaan sektor informal yang dapat menyebabkan tenaga kerja sehingga berkaitan dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah sehingga dapat lebih meratakan perekonomian dan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi permasalahan pada negara-negara berkembang, sehingga sektor informal menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial sehingga akan menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Dalam kaitannya dengan perekonomian daerah, sektor informal memiliki suatu keterkaitan yang tinggi dengan sektor perdagangan. Pendahuluan ke-1. Terbelakang masalah sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dalam bidang ekonomi yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai titik berat dalam pengembang usaha mandiri yang diarahkan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang tersebut. Pedagang merupakan orang yang melakukan kegiatan perdagangan atau menjual barang dagangannya, baik barang buatannya sendiri maupun barang yang sudah jadi sebagai mata pencaharian sehari-hari dan penjual umumnya langsung kepada konsumen akhir. Pedagang di sektor informal adalah pedagang yang memiliki sifat kerja yang fleksibel, waktu kerjanya yang tidak terstruktur, serta modal yang digunakan relatif kecil. Sektor informal hendaknya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah karena keberadaan terbuka dan fleksibel. Sektor informal juga berkaitan dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah sehingga dapat lebih meratakan perekonomian pada masyarakat menengah ke bawah yang menjadi potensial permasalahan pada negara-negara berkembang. Sehingga sektor informal menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial dan menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Oleh sebab itu, pengembangan sektor informal merupakan suatu cara yang cukup baik untuk dapat mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan perekonomian antar wilayah suatu daerah. Dan rumusan masalah penelitian saya saat ini adalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh langsung lama usaha dan modal terhadap pendapatan perdagangan sembako di pertokoan? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh langsung lama usaha modal dan pendapatan terhadap efisiensi usaha pedagang? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tidak langsung lama usaha dan modal terhadap efisiensi usaha melalui pendapatan pedagang sembako di pertokoan? Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh langsung lama usaha dan modal terhadap pendapatan pedagang sembako di pertokoan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh langsung lama usaha dan modal terhadap efisiensi usaha pedagang sembako di pertokoan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung lama usaha dan modal terhadap efisiensi usaha melalui pendapatan pedagang sembako di pertokoan. Mari kita bahas secara spesifik cara dan strategi pemasaran agar menjadi lebih efektif. Yang pertama, dimulai dengan target pasar Anda. Jadi, target pasar Anda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang orang-orang yang akan membeli produk. Orang-orang yang akan membeli produk tersebut disebut dengan pasar target. Saat mulai membuat strategi pemasaran dan rencana bisnis Anda perlu mempertimbangkan target pasar agar bisa mengatasi kebutuhan, kebiasaan maupun keinginan mereka. Yang kedua, membangun persona
membangun persona target pasar. Jika langkah di atas sudah dilakukan, maka perlu menciptakan persona target pasar yang digunakan untuk membantu Anda memahami cara berhubungan dengan mereka dan memandu Anda untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Ada berbagai macam persona dari target pasar dan masing-masing dari mereka tidak bisa diberikan media pemasaran yang sama antara satu dengan yang lainnya. Tentukan berapa usia dari target pasar Anda, rata-rata penghasilan yang mereka dapatkan, kebiasaan maupun gaya hidup mereka. Yang ketiga, melakukan branding. Branding tersebut adalah cara yang dilakukan oleh setiap bisnis untuk membentuk identitas secara keseluruhan dan bagaimana mereka ingin dikenal oleh konsumen. Langkah yang perlu diambil adalah apa yang membedakan Anda dengan pesaing. Produk yang memiliki fitur khusus dan tidak umum akan menjadi pembeda dan membuat produk Anda menarik di mata konsumen. Yang kelima, harga yang ditawarkan. Penetapan harga atas produk yang dijual akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap bisnis secara keseluruhan. Target yang kompetitif tetapi mampu menawarkan hasil yang jauh lebih baik tentu saja akan lebih menarik banyak pelanggan untuk menggunakan lagi dan lagi. Dalam menetapkan harga jual, jangan hanya berfokus pada harga yang lebih rendah saja. Jika produk yang ditawarkan memang layak untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, konsumen akan tetap bersedia untuk membeli produk tersebut. Yang keenam, jangan melupakan promosi. Jika Anda bertanya apa yang menjadi fokus utama dari pemasaran, maka kami akan menjawab promosi. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak diimbangi dengan promosi yang baik dan berkelanjutan. Yang ketujuh, terus berkembang dan meningkatkan produk jika ingin mendapatkan kinerja produk dan bisnis menjadi yang terbaik. Maka masih ada beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan. Produk atau bisnis dan kalah dari pesaing, teruslah mencari tahu beberapa cara terbaru untuk meningkatkan penjualan. Hal itu harus, karena meskipun saat Anda melihat penjualan masih berjalan dengan baik, zaman terus berubah. Begitu juga dengan teknologi dan metode yang baru. Berapa hal tersebut bisa Anda terapkan ke dalam bisnis atau produk agar tetap menarik di mata para pelanggan. Jangan sampai pelanggan tidak lagi melihat nilai unik di dalam bisnis Anda. Gunakan pendekatan baru dan menetapkan cara-cara yang baik dan terbaik. Dari sini, usaha yang saya teliti ini dari usaha Bapak Suwandi. Jenis usaha tersebut adalah pertokoan sembako yang beralamat di Desa Sambiroto, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berikut foto dokumentasi saat saya melakukan penelitian di pertokoan Bapak Suwandi. Juga berikut foto dokumentasi saat Bapak Suwandi melakukan pembongkaran dan penataan agar sesuatu atau barang yang akan dijualkan ke konsumen itu terlihat menarik dan terlihat rapi. Berikut yang saya sampaikan, bila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.